Kenapa menangis seperti anak kecil? Apa karena aku menemui ibumu lebih awal? Zain masih mengelus punggung Naura. Walaupun ia mencoba tenang, nyatanya jantungnya berdegup sangat kencang. Sebelumnya, Zain hanya bisa merasakannya saat bersama Raina, mantan kekasihnya. Tapi saat ini justru ia merasa bersalah tingkah dan berusaha untuk memperlihatkannya pada Naura. Naura menggelengkan kepalanya. Ia hanya ingin menangis dalam pelukan Zain. Setidaknya pria itu sebentar lagi akan menjadi suaminya. Boleh kita keluar sebentar? Aku ingin bercerita padamu. Tapi tidak di sini, ucap Naura. Ya sudah, kita ke kafe dekat rumahmu ya. Pamitlah pada ibumu. Naura mengangguk. Ia terdiam saat kedua tangan Zain menyeka air mata yang menetes di wajahnya. Lalu pria itu menggandeng tangan Naura ke dalam rumah untuk berpamitan pada ibunya. Bu, aku mau izin mengajak Naura ke kafe dekat sini. Zain berbicara lebih dahulu. Ya silakan, pergilah. Yang lama juga tidak apa-apa. Ria tersenyum senang. Tangan Naura masih digandeng oleh Zain hingga pria itu membukakan pintu mobil untuk Naura. Lalu mobil Zain pun berjalan pergi. Kenapa bersikap sangat baik di depan ibuku? Tanya Naura. Supaya ibumu setuju padaku, jawab Zain datar. Oh, jadi sikap manismu itu hanya pencitraan. Menggandeng tanganku lalu membukakan pintu mobil untukku di depan ibu. Tanya Naura lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Zain masih melihat ke depan dan fokus menyetir. Hingga mereka akhirnya sampai di depan kafe. Zain keluar dari mobil dan meninggalkan Naura yang masih berada di dalam mobilnya. Naura akhirnya membuka pintunya sendiri dengan perasaan sedih campur kesal. Zain duduk lebih dulu dan meminta Naura duduk di sebelahnya. Mereka memesan minuman. Lalu Zain memandangi wajah Naura kini mulai meneteskan air mata. Apa kamu pernah punya sahabat yang mengkhianatimu? Sahabatku tidur dengan mantan pacar, jahat sekali mereka. Padahal selama ini aku selalu bercerita tentang mantan kekasihku padanya. Tak ada satupun hal yang aku rahasiakan darinya. Tapi saat melihat mereka berhubungan dengan mata kepalaku sendiri, aku merasa dikhianati oleh dua orang sekaligus. Rasanya sangat sakit. Naura kembali meneteskan air mata. Menangislah di pundakku, jawab Zain yang langsung duduk mendekat dan memberikan pundaknya. Suasana kafe cukup sepi dan Zain memilih duduk di pojok, di mana tak ada yang mungkin melihatnya. Naura lalu menjatuhkan tangisannya di pundak Zain. Pria itu hanya terdiam sambil menunggu Naura lebih tenang. Zain memberikan tisu. Ia tak bergerak walaupun kemejanya sudah sedikit basah terkena air mata Naura. Tak perlu menangisi orang-orang jahat yang tertawa setelah menyakitimu. Itu hanya membuang energi, ucap Zain saat Naura kembali duduk dan tak menempel di pundaknya lagi. Naura terdiam saat mendengarnya. Ia tahu apa yang dikatakan Zain ada benarnya. Tapi sahabatku satu jurusan denganku. Lalu mantan pacarku juga satu kampus. Aku bertemu mereka setiap hari. Pasti kenangan buruk itu akan terus kuingat, ucap Naura sambil memandangi Zain. Lalu kenapa? Kamu bisa menghindarkan? Di ruangan kuliah ada banyak kursi kosong. Kamu bisa duduk menjauh. Masih banyak mahasiswa lain yang bisa kamu jadikan sahabat. Dan khusus mantan pacarmu itu, aku tak peduli dia siapa. Tapi lupakan dia seperti dia melupakanmu. Buang semua kenangannya ke tempat sampah. Anggap kamu tak mengenalnya lagi. Kamu kuliah untuk masa depanmu, bukan untuk melihat pengkhianat dan pecundang seperti mereka, jawab Zain. Iya, aku akan berusaha, jawab Naura sambil terus meneteskan matanya. Iya, aku akan berusaha, jawab Naura sambil terus meneteskan air matanya. Zain pun menyeka air mata Naura dengan tangannya. Naura hanya bisa terdiam sambil memandangi wajah pria di hadapannya. Kita jadi menikah kan? Tanya Zain yang memang belum mendapatkan jawaban dari Naura. Iya, jawab Naura pelan. Zain pun tersenyum,
Wajahnya semakin lama semakin mendekat. Naura memejamkan matanya, mengira kalau Zen akan menciumnya. Namun ia hanya merasakan kalau jari tangan Zen menyentuh hidungnya. "Ada rambut di hidungmu," ucap Zen yang kini berdiri lalu membayar pesanannya. Wajah Naura memerah, ia merasa malu. Apalagi saat memejamkan mata, pasti Zen berpikir yang tidak-tidak tentangnya. Naura pun berjalan pelan di belakang Zen yang sudah selesai membayar. Mereka pun menuju ke dalam mobil dan Zen mengantar Naura pulang ke rumahnya. "Terima kasih ya." Naura hendak turun dari mobil saat sudah sampai depan rumahnya. "Tunggu, Naura. Besok sore, giliran kamu datang ke rumah orang tuaku. Jadwal kuliahmu sampai jam berapa?" tanya Zen. "Jam 3 sore, jawab Naura. "Ya sudah, aku jemput di depan kafe dekat kampus ya," jawab Zen. Naura mengangguk pelan, namun saat hendak membuka pintu, sekali lagi Zen memanggilnya. Ia memegang tangan Naura dan mendekatkan tubuh ke arah perempuan itu. Lalu tangan kanannya memegang dagu Naura dan mencium bibirnya dengan lembut. Naura terkejut, ia terdiam mematung dan tak menyangka jika Zen akan mencium bibirnya. Jantungnya berdetak sangat kencang, ia merasakan getaran di hatinya. "Sampai ketemu besok." Zain keluar dari mobil lalu membuka pintu mobil Naura. Ia menggandeng tangan Naura menuju pintu rumah dan mengetuk pintunya. Naura benar-benar tak bisa berkutik saat Zain menggandengnya. Tangannya yang kekar terasa lembut saat menyentuh tangannya. Jantung Naura terasa mau copot. "Kenapa perasaanku bisa begini?" Naura bermonolog. Jujur saja ia merasa sangat senang. Pintu rumahnya terbuka. Ria tersenyum melihat anak dan calon menantunya di depan pintu. "Masuk, Zen." Ria terlihat lebih antusias menyambut Zen. "Saya langsung pulang saja, Bu. Besok saya minta izin untuk memperkenalkan Naura pada kedua orang tua saya. Sekitar jam 4 sore, kami langsung ke rumah saya dari kampus," ucap Zen. "Oh ya, boleh silakan. Pulang malam saja tidak apa-apa." Naura melihat wajah ibunya. "Ih, ibu apa-apaan sih?" Zain lalu melepaskan genggaman tangannya, lalu berpamitan sambil mencium tangan calon mertuanya dan tersenyum pada Naura. "Saya pamit, terima kasih." Zain berjalan pergi. Sedangkan Naura langsung masuk ke dalam. Ia melihat satu buah parsel buah dan satu kotak brownies panggang ada di atas meja tamu. "Buah dan brownies dari mana?" tanya Naura. "Dari Zain. Kamu benar-benar pintar memilih calon suami. Baik, pintar, ganteng, kaya, sopan, dan perhatian sama calon mertua. Gak sia-sia ibu ngebesarin kamu." Ria memeluk sang anak. "Ibu berlebihan deh kayaknya." Naura terkejut saat ibu tiba-tiba memeluknya. "Ibu doakan kamu bahagia. Ibu senang dan tenang melepaskanmu pada Zain. Semoga pernikahan kalian terus bahagia sampai maut memisahkan ya. Ibu nggak sabar mau meminang cucu." Ria meneteskan air mata. "Ibu, Naura kan belum nikah. Sudah minta cucu aja. Lagi pula Naura pengen selesai kuliah dulu. Nggak mau hamil sebelum lulus." Naura berjalan ke arah kamarnya. "Nggak apa-apa. Setelah lulus kuliah langsung hamil ya." Ria sedikit berteriak karena Naura sudah masuk ke dalam kamarnya. "Semoga saja," Naura menjawab pelan sambil menutup pintunya. Naura menghela napas. Ia bahkan tak tahu apakah pernikahannya hanya akan bertahan selama setahun, sesuai dengan surat perjanjian yang Zain buat. Sebelumnya tak ada cinta di hatinya untuk pria itu. Tapi saat ini semua berbeda. Setelah Zain mencium bibirnya, Naura tiba-tiba merasakan getaran cinta di hatinya. Apakah aku jatuh cinta pada Zain?